Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Renata Ramadhani Putri Supriyadi dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 12120700096. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi pertemuan 3 dengan judul Sumber-sumber hukum Islam Ijma. Sumber hukum Islam maksudnya ialah pijakan umat Islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Pada dasarnya, hukum Islam itu bersumber dari Al-Quran. Selanjutnya, diperjelas secara lebih detail melalui sunnah atau hadis Nabi Muhammad. Nah, ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma ialah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma ialah fatwa. Ijma itu terbagi menjadi dua macam, yaitu ijma syar'i dan ijma sukuti. Ijma syar'i ialah setiap mujtahid menyatakan bahwa mereka menerima semua yang disepakati. Menurut ulama jumhur, ijma syar'i ini dapat dijadikan hujah. Imam Syafi'i juga bersepakat bahwa ijma syar'i juga dapat dijadikan hujah. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan sebagai berikut. Jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan hukum ini telah disepakati, maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan. Ijma sukuti ialah sebagian mujtahid pada saat menampilkan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa atau dalam majelis, sedangkan mujtahid yang lain tidak memberikan respon atau komentar terhadap pendapatnya tersebut, baik mengenai kecocokan pendapat atau perbedaannya. Nah, dilihat dari segi cakupan, jumlah mujtahid yang membuat kesepakatan terbagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah ijma sahabat, yang kedua ijma khalifah, yang ketiga ijma Abu Bakar, dan yang keempat ijma ulama Madinah, yang kelima ijma Kufah dan Basrah, yang keenam ijma itroh atau ahli bait atau golongan Syiah. Syarat ijma ada 3. Yang pertama, melakukan ijma adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. Yang kedua, kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil. Dan yang ketiga, mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau dari perbuatan bid'ah. Sementara rukun ijma itu ada 4. Pertama, yang terlibat dalam pembahasan hukum syara melalui ijma ialah seluruh mujtahid. Yang kedua, mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum ialah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam. Yang ketiga, kesepakatan itu diawali dari masing-masing mujtahid setelah mereka mengemukakan pandangannya. Yang keempat, hukum yang disepakati itu adalah hukum syara yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW. Ijma merupakan dasar agama yang sah dan menjadi sumber hukum ketiga dalam Islam setelah Al-Quran. Dan as-sunnah tidak dapat ketetapan ijma yang menentang kebenaran, karena umat Islam tidak mungkin sepakat berada di atas kesesatan, apalagi generasi sahabat dan tabi'in. Maka ijma sebagai sumber hukum qat'i tidak tetap kecuali berdasarkan Al-Quran, sunnah yang sahih, terutama hadis-hadis mutawatir, logika yang sehat, dan perkara indrawi yang realistis, sehingga mustahil ijma bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah yang sahih. Logika yang sehat dan perkara indrawi yang realistis. Contoh ijma yang pertama, diadakannya azan 2 kali dan iqamah untuk sholat Jumat yang diprakarsai oleh sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada masa kekhalifahan beliau, para sahabat lainnya tidak ada yang memprotes atau menolak ijma beliau. Dan diamnya para sahabat lainnya adalah tanda menerima mereka atas prakarsa tersebut. Contoh tersebut merupakan ijma sukuti. Yang kedua itu saudara-saudara si ibu sebapa, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan riwayat Banu al-Ayan wa al-ala terhalang dari menerima warisan oleh bapa. Hal ini ditetapkan dengan ijma. Yang ketiga itu ada upaya pembukuan Al-Quran yang dilakukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau pelafalan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.